Lanjut. Oke, masih bersama saya dan Bang Reski di studionya Bang Reski yang kita kasih. Oke, kita lanjut nih Bang Reski. Oke, kita sekarang masuk shutter ke speed nih. prakteknya nih. Materi sebelumnya Iya. kita ngelihat kalau prakteknya depth of field tensiasi ternyata mudah. Oke. Tapi kalau shutter speed Oke. sedikit lebih susah. Sedikit Karena lebih sedikit susah. juga lebih banyak. Oke. Oke. Ada namanya fast speed dan slow speed. Slow speed. Oke. Fast speed cuma satu freezing, slow speed ada yang namanya motion blur, Motion blur. panning, zooming, Zooming apa namanya? dan Dot. bulb. Walaupun bulb itu lebih ke arah fitur. Itu betul. Oke. Nah, kita coba yang paling simpelnya dulu deh. Slow speed. Slow speed. Oke. Iya kan? Sorry. Slow speed. Objek yang bergerak jadi bergerak atau jadi diam, Bu? Objek yang bergerak jadi bergerak. Objek yang diam jadi diam juga kan? Jadi diam Oke. aja. Oke. Kita coba mulai deh. Oke. Slow speed berarti kita pakai kecepatan rendah, benar nggak, Bu? Rendah betul. Oke. Nah, sekarang kita mau cari objek yang bergerak. Jelas ya namanya adalah kura-kura. Oke. Kura-kura. Orang Ambon bilang teteruga. Oke. Kita bikin yang slow speed, Slow speed. motion blur. Motion blur. Kura-kura nih jalannya lambat ya. Pergerakannya lambat. Oke. Jadi kita udah ketemu objek yang bergerak, tapi lambat nih. Oke, objek bergerak tapi lambat. Oke. Berarti kita harus punya shutter speed Rendah. atau pakai shutter speed yang Rendah. bukan rendah lagi, Rendah parah, bener Oke. nggak sih? Detik ya. Detiknya. Hitungannya ada detik. Oke. Nah, sedangkan objek yang diam, ya salah satunya backgroundnya karena ini background putih, kurang ngaruh lah ya. Yoi. Jadi kita nggak tahu dia sebenarnya goyang atau enggak nih, oke-okean. Siap. Nah, tapi Sama kayak, kalau sama misalkan kayak sayur ya. Sayur kan yang tidak dimakan sama kura-kura kan diam tuh. diam, nah, itu dia petunjuknya apakah objek itu Bergerak atau bisa enggak? dibilang motion blur atau enggak. Oke, siap. Oke, nah Yoi. yang paling gampang, kameranya juga harus diam. Kamera Jangan diam. sampai kita pegang kamera, Goyang. kita nafas, goyang kameranya, Oke. bergerak semua objek yang diam. Siap. Kita lihat settingannya, speed 1/640. Wih, cepet itu, Bang. Cepat. Kita kurangin. Udah Kita gampangnya kurangin. kita langsung aja kurangin. Oke. Berapa enaknya? Mos Dari pengalaman motret kura-kura sih kayaknya 0,4 ya. 0,4. Kita tes nih. Oke. Berapa? Exposure dulu. Yoi. Wah, masih di plus. Masih plus, masih over. ISO-nya 100. Kalau kita 200 tambah plus over. lagi dong. Oke. Berarti satunya cuma butuh Diafragma. kurangin diafragma. Oke, angkanya gedein. Kita besarin diafragma Wih. udah sampai di 0. Waduh, 22. F22 nih. Kita tambah ISO jadi 200 saja. Tambah terang lagi dong, Bung. Oh iya. Berarti salah satu caranya adalah kita kurangin speednya. Speednya, oke. Artinya kita cepatin dengan 0,5. perkiraan 1/5. 1/5, oke. Oke, kalau 1/5 bisa di Coba. 0. Oke. Ada gerakan. Ada gerakan. Balik lagi, Tipis-tipis. ini bukan cuman pada faktor hebat settingnya. Faktor lucknya ada nggak sih, Bung? Sebenarnya faktor laki karena terhubung dengan objek ya. Nah, berarti terhubung dengan objek. mau nggak mau, ya objeknya lagi bagus, kita objeknya harus lagi bergerak siap-siap. dengan sesuai, baru kita bisa dapat. Iya. Jadi lucknya lebih ke arah momennya, Momennya. berhasil atau enggak. Nah, sekarang kita coba sekali lagi. Yap. Kita lihat ada kura-kuranya. Oke, pas. Beres. Oke. Dan kita bisa Wih. ngeliat kalau kepalanya kura-kura goyang. Oh iya. Nah, sedangkan cangkangnya, sayurnya yang diam, Diam, tetap diam. tetap tajam. Iya, Tetap diam. tetap tajam, tidak blur. Tidak blur. Oke. Jadi kita cuman, berarti intinya kita harus pakai shutter speed yang lama dong. Iya. Ya. Dengan Tapi- kondisikan dengan diafragmanya. Nah, Untuk dapat exposure yang tepat ya, dapat exposure yang tepat. yang normal. Sekarang Kita masuk yang paling gampang. freezing. Freezing, Oke. fast speed. Fast speed. Fast speed ada cuma satu Beku. kategori freezing. Yoi. Mau terlihatin beku. Beku ya, siap. Nah, ini yang paling simpel. Shutter speednya tinggiin aja ya langsung. Udah, nggak usah pusing kan ya. Yoi. Nah, 1 detik, lambat atau cepat Bung? Lambat dong. Langsung aja kita jadiin 2500. Exposure value-nya di sini minus. Minus. Parah. Karena speed semakin cepat berarti dia semakin Ya, gelap, bener dong? gelap, Oke.
Nah, karena F-nya juga 16 tuh. F-nya kecilannya langsung. Jadi kita patokannya shutter speed. Mau ya udah kita mundurin semundur-mundurnya kali ya. Oke. 1,8. 1,8 atau 2,8 lah. Kita tes lagi nih. Shutter speed udah cepet tapi gelap. Diafragma udah kita bantuin pakai 2,8. Diafragma bukan besar ya. Jadi terang. ISO-nya 100 jaga kualitas. Oke. Waduh, masih minus, Bung. Mau nggak mau dong sekarang kita pakai ISO. Udah nggak bisa, ya kita mau nggak mau sekali-sekali harus ngalah sama kualitas untuk ngedapetin hasil yang freezing beku ini. Oke. Berarti ISO kita umpamanya pindahin di 800. Waduh, bakal noise nih. Tapi freezing. Iya kan? Harus ngorbanin salah satu. Harus ngorbanin salah satu. Oke. Pas kita pencet, aduh kok masih plus sepertiga tuh. Ya kita tambahin umpamanya ISO-nya beruntung cuma plus sepertiga. Jadi kita bisa kurangin jadi 640 ada di angka 0. Cepret ya. Nah, Oke. Gua yang buangin itunya, propertinya, daun-daunannya. kita sekarang yang motret. Oke. kita freezing gimana sih cara motret yang paling gampang? Kalau titik fokusnya walaupun automatic fokus, Oke. tapi eye focus. Eye focus. Kenapa? One shot untuk objek yang bergerak. diam, one shot. Oh, one shot untuk objek. Sedangkan eye focus yang akan bergerak. Oke. Sedangkan eye servo yang sudah bergerak. Oke. Jadi kita jelas taruhnya di Eye focus. Eye focus, oke. Eye focus. Oke, karena dia bergerak. Oke. Sip. Yang kedua, namanya objek kita bergerak cepat nih. Kita butuh- Daripada kita jepret, aduh nggak dapat jepret, nunggu kita lagi, bisa nunggu lagi. seharian ngerjain begitu nggak kelar-kelar. Paling gampang adalah pakai continuous. Kan ada yang namanya single shot, continuous, dan segala macam deh. Oke, kita pakai misalkan yang high speed continuous. Oke. Nah, Ready nih kita motret nih ya. Bung Arius boleh bantu Bung? Boleh. Tolong buangin itu semua. Buangin. Bung Arius akan ngebuang dari atas dan kita akan nangkep saat mereka jatuh dari atas. Oke. Oke. Buang ya. Satu. Pertama, kita harus ambil titik fokus dulu. Oke. Nah, yang paling gampang adalah objek yang paling gampang walaupun ini settingan, nggak selalu objek itu bisa selalu setting. Tapi ini karena kita setting jadi lebih gampang. Yang paling gampang adalah Bung Adles taruh yang dia mau lempar itu di area yang bakal kita jatuhnya. Jadi Bung boleh taruh di atas gelasnya. Nah, di area situ. Oke. Kita cari fokus. Fokus. Tunggu. Nah, udah bunyi tuh. Kita tahan tapi jangan jepret dulu. Oke. Nah, Bung Adles naikin. 1, 2, 3. Nah, dari beribu-ribu foto tadi, nggak beribu-ribu lebay ya. Dari foto yang tadi yang kita buat, bisa 10, bisa 20. Umumnya cuman 1 atau 2 yang jadi. Biasanya begitu. Bukan jadi dalam artian yang menarik itu cuman 1, 2. Betul. Nah, kita bisa ngelihat, kita coba search yang mana hasilnya yang bagus. Wih, dapat kita 1. Asik. Telat. Belum mulai aja udah foto. Asik. Oke. Beres nih freezing. Beres freezing beres. Mantap. Beres, motion blur beres. Kita lanjut nih Bang Reski. Mantap. Oke, mantul. Ini yang harus butuh berulang kali ya. Ini yang butuh latihan yang banyak, Betul. pengalaman Jam terbang yang banyak. Oke. Dan ini jelas seprofesional apapun kita, faktor lucknya Tinggi. untuk dapetin pas pertama kali motret dan itu berhasil, faktor lucknya berarti emang bagus. Iya. Oke, tapi profesional pun nggak salah kalau emang dia nggak bakal dapet karena ini emang tergantung momen, tergantung luck juga. Oke. Tergantung momen, betul. Apa itu namanya Bung tekniknya? Pening. Panning. Bahasa kerennya panning. Oke. Nah, panning itu adalah objek yang bergerak jadi diam. Jadi diam, objek yang tidak bergerak jadi bergerak. Oke. Kita punya simulasi mobil miniatur di belakang tuh lagi yang kecil-kecil lagi parkir tuh ya. Parkir itu mobil apa namanya? Laki lah. Mobil-mobil jeep gitu kan ya. Iya, sementara yang di depan Sedangkan berbeda.
mobil sedan satu-satunya di depan. Kita akan coba mobil sedan ini kita gerakan, Siap. maju mundur. Nah, sedangkan yang di belakangnya mobil-mobil yang parkir diam. Akhirnya hasil akhir Seakan-akan bergerak. fotonya seakan-akan bergerak. Oke. Harus minta tolong Bung Ariles lagi nih. Siap. Boleh tolong Bung? Simple kok. Cuman Oke. tinggal dorongin mobilnya doang. Dorongin mobilnya, Bang Reski. Oke. Sama seperti kura-kura hari mendorong. Nah, perlu diingat teman-teman. Ya. Kenapa tiba-tiba di sini iServo? Oke, kalau kita lihat kenapa pilihnya iServo? Karena iServo itu adalah motretin objek yang bergerak. Oke, dia cari fokusnya lebih gampang. Nah, shutter speednya berapa? Shutter speednya yang kita butuh perhatiin tuh bukan shutter speed lambat atau cepat, tapi tergantung pada kecepatan si objeknya. Oke, jadi kalau kita motretin mobil Ferrari yang asli di jalanan, itu nggak mungkin pakai 1/100. Sedangkan kita motretin bayi yang lagi belajar Lagi merangkak. itu nggak mungkin juga. Oke, 1/100. 1/100 harus lebih rendah lagi. Oke. Iya. Nah, yang pertama kita harus perhatiin dulu nih, seberapa cepat sih mobilnya. Nah, Bung Ariles boleh coba mainin sedikit mobilnya. Kita perhatiin seberapa cepat sih mobilnya. 1, 2, 3. Oke. Nah, balik lagi intuisi kalian masing-masing. Berapa kira-kira dengan kecepatan kayak gitu? Mau nggak mau kita harus tes nih. Oke. Balik lagi juga jam terbang kan ya, kita udah tahu ya perkiraan dari Bung Ariles dan gue nih palingan itu kayak 1/60 standar lah, nggak terlalu cepat nggak terlalu lambat. 1/60 1/30 dari 1/30, 40, 50 atau 60. Oke. Nah, terbalik lagi tergantung kecepatan objeknya dan kecepatan tangan kita juga. Oke. Karena kita pakai tripod akan jauh lebih gampang. Nah, speed kita coba pindahin ke 1/60. Kenapa 1/60? Karena feeling dari gue sih untuk ngegerakin si kamera pakai tripod itu akan jauh lebih gampang dibanding pakai tangan. Karena kalau pakai tangan kan kita harus puter-puterin badan lebih stabil. Dan ini lebih stabil, nggak goyang. Oke. Nah, F-nya berapa? ISO-nya berapa? Dari 1/60 ini ya kita tinggal lihat aja exposure-nya. Ternyata dia ada di plus hampir 2. Nah, F-nya 8, ISO-nya 400. Yang mana yang kita korbanin? Mendingan kita pakai ISO. Kenapa? Jaga kualitas. Jaga kualitas, ISO jadiin 100. Berarti kan diafragmanya kita jadi di angka 8. Siap. Nah, yuk kita mulai motret. Kita coba ya. Oke. Ternyata masih under secara exposure. Kita kurangin jadi 5,6 biar cepat. Oke. Nah, tolong Bung didorong. 1, 2, 3. Nah, mobilnya hampir di tengah, tapi setidaknya tidak meninggalkan ujung frame. Oke. Nah, Bung Ariles. Oke, Abang Reski. Setelah maju mundur. Dipikir-pikir hoki juga nih gue nih. Oke. Nah, walaupun kita udah panning bisa sekali atau 2 kali hoki. Balik lagi jam terbang, balik lagi tingkat hokinya kita. Dan terakhir adalah jangan lupa perhatiin untuk ngezoom. Lihat detailnya ya. Lihat detailnya. Fokus Jadi atau goyang nggak? Fokus atau goyangnya. Kalau emang di LCD terlalu kecil, kan akhirnya kita bisa pindahin dulu ke komputer, laptop, dan kita ngezoomnya akan jauh lebih gampang. Akan lebih kelihatan. Akan lebih kelihatan. Fokus atau goyang? Fokus atau goyangnya. Oke. Jadi Gimana, Bung? Gimana? Balik lagi sih, perbanyak latihan. Apalagi untuk panning ya, namanya aja diplesetkan menjadi panning. Oke. Jadi perbanyak jam terbang. Oke. Terus Dan kita harus segera latihan memotret supaya hasilnya tambah bagus. Wih, berarti gue udah bisa jadi fotografer dong nih. Bisa jadi. Asik. Tapi ada tapi lagi, Bung. Ada tapi lagi kan di
beberapa materi yang kemarin-kemarin kita ngomongin nih, selain soal teknis, terus tadi waktu kita praktekin soal exposure, aperture dan shutter speed, kita sudah ngomongin teknis. Kadang-kadang kita ngomongin soal konsep ceritanya. Iya. Ada satu lagi nih Bang Reski, Apa tuh? artnya, sisi apa namanya ya, Segi estetikanya. aksinya. Jadi kita ketemu lagi di Di materi materi berikutnya. materi berikutnya. Apa kira-kira ada bocoran nggak Bang Reski? Komposisi. Oke. Sense of balance, sense of art. Mantap. Sip. Terima kasih. Terima Bung kasih Adilas. Bang Reski. Sampai ketemu untuk di sesi planningnya. berikutnya. Oke, membuat planning. Oke, thank you.